Asma, apa itu asma? Dia adalah penyakit yang heterogen. Umumnya karakteristiknya terdapat inflamasi di saluran napas yang sifatnya kronik. Ada dua gambaran dari asma. Yang utama adalah pasien tersebut memiliki riwayat gejala pernapasan seperti mengi, napas pendek, dada yang terasa sesak, batuk, yang bervariasi sepanjang waktu dan variasi dalam intensitas serta keterbatasan pada saluran nafas secara ekspirasi yang bervariasi. Apa sih maksudnya? Jadi asma itu tidak harus ada mengi, tapi pasien mengeluh sesak napas, tapi tidak terdengar mengi, atau keluhannya batuk-batuk, atau dada terasa sesak, yang sifatnya bervariasi, mungkin cenderung lebih banyak di malam hari, atau cenderung lebih kena pada saat kena dingin. Jadi yang itu stigma harus dihilangkan dari masyarakat bahwa asma itu mengi gitu. Dan keterbatasan obstruksi saluran napasnya sifatnya bervariasi. Jadi kalau orangnya tidak ada serangan, dia akan normal. Itulah gambaran dari asma. Tapi pada saat dia serangan, dia akan mengalami saat kita lakukan penilaian paru akan terjadi penurunan. Terjadi penurunan nilai faal parunya yang dengan gambaran obstruksi. Bagaimana prevalence asma di seluruh dunia? Banyaknya asma itu di daerah Amerika, daerah Eropa, bahkan di Australia, karena banyak di negara-negara tersebut yang negara 4 musim, ada waktu musim musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Nah, di situ kan polen yang berterbangan gitu kan. Ya, itu dia mencetuskan asma. Jadi banyak di negara 4 musim. Data di Indonesia juga masih banyak dicari. Lagi ada project 2020 untuk dapat data di Indonesia berapa prevalence dari asma. Di Eropa banyak, di negara Inggris banyak sekali, prevalensinya lebih dari 9%. Lalu ada data yang menarik adalah penyakit tentang alergik yang hipersensitivitas tipe 1. Ada asma, ada dermatitis atopik, ada rinitis. Itu semakin tahun semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Mungkin kita juga data terbaru ini mungkin akan semakin meningkat karena hygiene teori itu, ya kan, karena ibu-ibu muda lebih senang anak-anaknya hygiene. Nah, itu juga akan mempengaruhi timbulnya dari hipersensitivitas tipe 1. Asma ini nggak bisa dipukul rata, ada klasifikasinya. Dia berdasarkan fenotipe asma, ada asma yang sifatnya alergik, yang ini yang paling mudah dikenali, munculnya banyak di anak-anak, berhubungan dengan riwayat keluarga, yang berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 1 ya, eksema, rinitis alergi, alergi makanan. Ini pemeriksaan sputum ini menghasilkan inflamasi yang sifatnya eosinofilik. Jadi kalau di sputumnya diperiksa, eosinofilnya banyak. Ini responnya baik terhadap pengobatan kortikosteroid inhalasi. Lalu ada asma non alergik. Nah, ini beberapa penderita asma tidak berhubungan dengan alergi. Nah, jadi asma profilnya asma gitu, tapi riwayat atopiknya tidak ada gitu. Profil selulernya dari sputum menunjukkan neutrofil, jadi dia asmanya neutrofilik, eosinofilnya sedikit. Nah, ini responnya sulit, kurang baik terhadap kortikosteroid. Biasanya asma non alergik ini biasanya pada pasien dengan asma severe to treat, jadi sulit untuk melakukan terkontrol. Lalu asma pada orang dewasa, asma bisa muncul pada orang dewasa. Itu yang sering saya menemukan pasien usia tua atau usia di atas 40 muncul asmanya. Saya bilang asma, dia kaget, dok kok bisa asma. Jadi ada asma late onset asma yang dulu namanya late onset asma. Ini terutama pada perempuan, munculnya pertama kali pada orang tua. Ini sifatnya sama yang non alergi, dia memerlukan biasanya kortikosteroidnya dosis tinggi untuk terkontrol asma. Biasanya asma late onset ini susah banget terkontrolnya.
Bahkan saya biasanya pakai di step 4 mulai bisa terkontrol. Asma dengan keterbatasan aliran udara yang persisten. Ini pasien asma yang tidak terkontrol, jadi asmanya berkepanjangan, ini akan terjadi keterbatasan atau hambatan saluran napas yang sifatnya persisten. Jadi mirip-mirip PPOK. Jadi perlu untuk teman-teman juga melakukan kontrol asma dengan tepat. Nah, karena kalau pasiennya selalu mengalami serangan, dia akan jatuhnya ke airflow limitation yang persisten. Asma dengan obesitas, ini juga suatu pekerjaan yang rumit juga. Asma dengan obesitas, ini gejala pernapasannya sangat menonjol karena obesitas sendiri bisa mengalami hipoventilasi ya. Dengan asma juga ini akan sangat menonjol. Ini tipenya eosinofilik, harusnya respon dengan kortikosteroid, tapi banyak serangannya. Faktor resiko. Faktor resiko itu berarti ada faktor penjamunya secara genetik, diatopik maupun gender. Banyaknya asma kena di perempuan. Faktor lingkungan yang berkembangnya asma, ya ini ada alergen, ada debu di indoor atau di outdoor gitu ya, ada asap rokok yang aktif maupun pasif. Faktor lingkungan yang mencetuskan eksaserbasi ini bisa alergen, bisa paling sering itu ISPA, udara dingin, obat tertentu, aktivitas fisik yang berlebihan, ada stres atau iritan lainnya bisa mencetuskan asma. Kita masih menggunakan klasifikasi asma ini dari perhimpunan. Ada derajat asma itu ada intermiten, ada persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Apa pentingnya nanti pada saat kita memulai dari step dari asma, mau step 1, 2, 3, dan 4, ataupun 5, itu berdasarkan intermiten, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Kalau intermiten di step 1, untuk di persisten ringan, itu kita mulai di step 2, persisten sedang, step 3, persisten berat di step 4. Step 5 untuk apa? Biasanya kalau udah step 5, itu untuk asma yang severe to treat. Jadi kalau itu multimodalitas sehingga memerlukan kajian lebih khusus. Gejalanya kalau intermiten, dia gejala bulanannya kurang dari 1 kali 1 minggu. Pasiennya normal-normal aja kalau tidak mengalami eksaserbasi. Eksaserbasinya biasanya singkat, 5 menit udah selesai. Lalu gejala malam dia 2 kali 1 bulan, dari pemeriksaan paru-parunya, ini dari menggunakan peak flow, arus puncak ekspirasinya lebih dari 80%, lalu VP1 atau harus puncak ekspirasinya lebih dari 80%, variabilitasnya kurang dari 20%. Masih normal dari paru-parunya, tapi dia punya asma. Lalu persisten ringan, gejalanya lebih dari 1 kali seminggu, tapi kurang dari 1 kali 1 hari. Eksaserbasinya dapat mengganggu aktivitas dan tidur, karena memang aktivitas eksaserbasinya paling banyak di malam hari. Gejala malam lebih dari 2 kali 1 bulan, lalu perbedaannya dari faal parunya yaitu ada variabilitas arus puncak ekspirasi yaitu 20-30%. Lalu persisten sedang itu gejalanya setiap hari, dia udah mengganggu aktivitas dan tidur, dia membutuhkan bronkodilator setiap hari. Gejala malamnya lebih dari 1 kali 1 minggu, terjadi perubahan faal paru yaitu arus puncak ekspirasinya 60-80%, lalu variabilitasnya dari AP-nya lebih dari 30%. Yang paling berat adalah persisten berat, gejala setiap hari, eksaserbasinya sering, aktivitas fisik terbatas. Jadi ini udah terbatas, jadi bahkan dia tidurnya nggak bisa rebahan, biasanya duduk. Ini persisten berat. Saya punya 3 pasien yang alhamdulillah saat ini sudah terkontrol. Gejala malamnya sering. Nah, arus puncak ekspirasinya dia udah kurang dari 60%, variabilitas dari arus puncak ekspirasinya lebih dari 30%. Untuk anak-anak seperti apa? Masih pembagiannya dari pedoman IDAI, intermiten, itu episode gejala asma kurang dari 6 kali 1 tahun. Untuk persisten ringan itu gejalanya asma yang lebih dari 1 kali sebulan, kurang dari 1 kali seminggu. Persisten sedang episode gejala asmanya lebih dari 1 kali seminggu, namun tidak setiap hari. Persisten berat ini setiap hari. Derajat. Lalu pada saat eksaserbasi, apa yang perlu kita nilai? Apakah dia ringan sedang, apakah berat, atau mengancam jiwa? Paling banyak di ringan sedang, yaitu dia duduk, tidak ada agitasi,
frekuensi napasnya meningkat tapi kurang dari 30 kali per menit, otot bantu napasnya tidak ada, frekuensi nadinya 100 sampai 120 kali, saturasi 90 sampai 95. Arus puncak inspirasi lebih dari 50%. Untuk berat, ya kata-katanya hanya cuma bisa berkata-kata, beberapa kata, membungkuk, agitasi lebih dari 30 kali per menit napasnya, otot bantu napasnya ada, frekuensi nadi lebih dari 120 kali, saturasi sudah kurang dari 90, dengan nilai arus puncak inspirasi kurang dari 50%. Untuk yang mengancam jiwa, sudah terjadi penurunan kesadaran, ada silent chest, dan napasnya sudah paradoksal, jadi dia membutuhkan otot bantu napas dinding dada. Jadi mengancam jiwa itu juga sudah ada beberapa kasusnya, 1 bulan mungkin ada 1 kasus. Diagnosis asma itu tanda dan gejala dari anamnesis, ada sesak, mengi, atau rasa berat di dada. Jadi tidak harus mengi, gitu. Bisa dicetuskan. Nah, kita harus tahu pencetusnya apa, olahraga, kena iritan, alergen, perubahan cuaca, maupun infeksi saluran nafas. Nah, ada periodisitas. Jadi dia ada variabilitas, ada periodisitas. Jadi periodisitas itu di waktu-waktu tertentu, musim hujan lebih sering jadi. Lalu variabilitas itu di perbedaan, apakah dia di malam atau di saat kena dingin atau saat hujan, itu dia muncul. Dan ada reversibilitas. Reversibilitas dia dapat hilang sendiri atau dia membutuhkan obat pelega. Itu sifatnya asma. Jadi asma ada 3 komponen itu, ada variabilitas, ada periodisitas, dan ada reversibilitas. Kalau memenuhi 3 itu berarti asma. Gejala yang dapat mengurangi kecurigaan asma, ya, ini apa aja sih yang ini kayaknya bukan asma. Batuk tanpa disertai gejala pernapasan lain. Lalu produksi sputumnya kronik, terus-terusan banyak. Sesak mengakibatkan rasa kantuk, kepalanya kesemutan, terus ada nyeri dada, inspirasi suara napas yang cukup keras yang dipicu oleh aktivitas fisik. Pemeriksaan fisiknya biasanya normal kalau orangnya tanpa serangan. Tapi kalau dia ada serangan, inspirasi memanjang, napas cuping hidung, ada hiperinflasi, penggunaan otot napas bantuan, gitu, posisi tripod, perkusinya ada bisa hipersonor. Pada saat auskultasi bisa terdengar mengi, atau bahkan tidak terdengar suara nafas atau namanya silent chest. Biasanya pasiennya sudah penuh kesadaran. Kalau fototorak bisa normal. Hiperinflasi pada pasien yang tadi ada persisten airflow limitation. Jadi pasien-pasien yang asmanya tidak terkontrol datang di dewasa, pasiennya hiperinflasi. Spirometri bisa normal waktu saat kita periksa. Kalau misalkan spirometrinya obstruktif, itu kita nilai dengan FEP1 per KVP-nya kurang dari 0,75 dengan FEP1 kurang dari 0,8. Nah, yang kita tersedia mungkin saat ini adalah peak flow, jadi arus puncak inspirasinya dia akan menurun. Pemeriksaan penunjang ini ada variabilitas, jadi kita penilaian di puskesmas bagaimana? Bisa nggak? Bisa, kita sediakan untuk pemeriksaan variabilitas paru. Jadi kita periksa misalkan peak flow. Peak flow-nya kita periksa, setelah itu diberikan bronkodilator, yaitu salbutamol atau ini salbutamol MDI, itu 2-4 PAF. Nanti kita periksa lagi, perbedaan antara pertama dan kedua dicatat. Nah, kalau misalkan lebih dari arus puncak inspirasinya lebih dari 12% atau lebih dari 12%, yaitu dia kemungkinan dia asma. Pada anak, ini karakteristiknya nanti untuk anak bisa dibaca sendiri. Pemeriksaan penunjang lain perlu atau tidak, ini sangat-sangat spesialistik. Kita perlu pemeriksaan uji veno. Ini veno semakin banyak pemeriksaannya karena yang tadi asma itu ada yang asma eosinofilik, ada yang asma non eosinofilik. Tapi kita bisa menandakan dari ada inflamasinya. Veno itu penanda inflamasi. Lalu eosinofil total lebih dari 300 atau lebih dari 4%. Tata laksana. Tata laksana itu tujuannya adalah membuat asma itu terkontrol. Kenapa harus dibuat asma terkontrol? Itu karena akan menurunkan eksaserbasi. Dengan menurunkan eksaserbasi, dia akan menurunkan perawatan di rumah sakit, dia akan menurunkan resiko kematian. Ini tujuan dari asma.
Tata laksananya ada tata laksana farmakologis dan tata laksana non farmakologis. Tata laksana non farmakologis meningkatkan kebugaran fisis. Kenapa penting? Karena asma itu ada keterbatasan saluran napas sehingga memerlukan otot-otot bantu napas yang kuat sehingga harus diberikan latihan pernapasan. Diet yang sehat karena asma pada saat serangan bisa terjadi hiperkapni juga. Nah, itu berarti makanan-makanan juga jangan banyak yang karbohidrat. Lalu penurunan berat badan. Nah, sejalan tadi karena pasien obesitas ada hiperventilasi obesitas sindrom dan CO2-nya meningkat. Pada saat asma CO2-nya akan semakin meningkat, bisa terjadi CO2 narkos, penurunan kesadaran akibat penumpukan kadar CO2 di dalam darah. Lalu vaksinasi. Nah, karena asma seringnya pasien-pasien oleh ISPA serangannya, sehingga perlu vaksinasi. Lalu berhenti merokok. Nah, ini materinya terkait berhenti merokok penting karena dia bisa mencetuskan faktor eksaserbasi. Pasien asma kena asap rokok, ngikikan gitu kan. Lingkungan kerja, nah kita harus menghindari polusi di dalam dan di luar rumah, menghindari alergen di luar rumah. Kalau kerjanya di daerah iritan, asmanya akan sering jadi. Obat asma ini terbagi 3 sebetulnya. Secara garis besar 2. Yang terapi add-on ini adalah spesialistik, banyak yang ini. Sedangkan yang kita harus pahamin adalah obat pengontrol dan obat pelega. Yang penting adalah pengontrol dan pelega. Pengontrol ini glukokortikoid, inhalasi, agonis beta 2 kerja lama, ini yang kita kenal LABA, anti-leukotrien, ada glukokortikoid sistemik. Untuk pelega yang kita banyak kenal adalah SABA, agonis beta 2 kerja singkat, antikolinergik kerja singkat, sama metilsantin, lalu agonis beta 2 kerja lama atau LABA. Lalu add-on sampai terapi anti IgE saat ini sudah ada. Ini kortikosteroid oral atau sistemik, terapi anti-interleukin 5, ini dan terapi spesial bahkan dari bronkoskopi, brahiterapi. Ini udah sangat spesialistik. Kalau memang asmanya severe to treat. Studi MAGIC kontrol asma ini belum optimal di semua jenjang GINA. Jadi uniknya GINA itu tiap tahun ada, tapi kok tiap tahun itu tetap aja gitu asma yang terkontrolnya sedikit jumlahnya. Jadi di step 1 aja kita lihat tidak terkontrolnya 52,4%, di step 2 sebanyak 42,3%. Jadi pasien utamanya ada yang tidak terkontrol. Nah, ini kita pentingnya adalah mengontrol asma. Lalu terapi sudah ada dari GINA itu tiap tahun sudah ada, dari perhimpunan juga tetap ada panduan-panduan kok pasien tetap mengalami serangan dan mortalitasnya masih tetap tinggi di dunia. Ini yang jadi PR gitu kan. Angkanya makin meningkat kematian akibat asma. Lalu data yang terbaru adalah pasien itu lebih senang menggunakan beta 2 agonis dibandingkan ICS, inhaled corticosteroidnya. Kenapa? Karena pasien menganggap obatnya adalah yang bikin dia lega. Padahal dasarnya asma adalah inflamasi kronik. Kalau kita bicara tentang inflamasi kronik, berarti obatnya adalah antiinflamasi. Jadi ada persepsi yang salah antara dokter dan pasien. Sedangkan pasien menganggap obat yang dia hirup dan langsung lega itu adalah obatnya. Jadi dia adalah pelega adalah obatnya. Sedangkan kita mengharapkan pengontrol adalah obatnya. Nah itu. Jadi data ini menunjukkan bahwa pasien-pasien tetap 63% dia lebih senang menggunakan beta 2 agonis. Nah ini kenapa asma-asma itu tidak terkontrol. Jadi harus sama persepsinya dulu antara pasien dan dokter. Ini membutuhkan edukasi dan waktu yang lebih lama. Saya rata-rata membutuhkan waktu 15-20 menit untuk mengedukasi pasien. Penggunaan SABA yang tinggi, ini datanya dari penelitian, meningkatkan resiko rawat inap di rumah sakit dan resiko mortalitas. Kita lihat jumlah kanister dari penggunaan short acting beta 2 agonis per bulan, itu akan meningkatkan resiko mortalitas per tahun. Ini datanya di Australia ini ada gitu. Pasien-pasien banyak yang meninggal di sana akibat banyak penggunaan SABA. Kenapa bisa? Karena semakin pasien itu menggunakan SABA, reseptornya
dia akan mengalami namanya fenomena takifilaksis. Apa itu fenomena takifilaksis? Jadi si reseptor itu karena sifatnya reseptor itu key and lock, kunci dan gembok. Satu saat dia membutuhkan kunci jumlahnya lebih besar karena gemboknya lebih besar. Jadi pasien itu akan terus menghirup. Saat pasien itu datang, dia mungkin jumlah kanisternya mungkin sudah habis 1 kanister, kita berikan terapi dengan inhalasi SABA dan sama juga, dia tidak mempan. Makanya kenapa bahayanya penggunaan SABA. Nah, saya membagi tata laksana asma itu ada tata laksana asma stabil dan tata laksana asma akut eksaserbasi. Dua-duanya mungkin teman-teman karena di asma stabil ini sudah ada program rujuk balik harus bisa, dan asma akut eksaserbasi pun harus bisa gitu. Jangan sampai kita tidak bisa menangani asma eksaserbasi karena sifatnya reversible. Ini asma stabil, ini GINA terbaru 2020. Ini GINA 2020 ini ada step 1, step 2, dan step 3, step 4, step 5. Ini sama dengan GINA-GINA sebelumnya. Apa yang membedakan? Dulu GINA peleganya adalah menggunakan SABA, as needed. Sekarang GINA terbaru, pengguna untuk peleganya digunakan, yang direkomendasikan adalah ICS formoterol as needed. Nah, ini perbedaan dari GINA terbaru. Jadi semakin menurunkan penggunaan SABA sebagai ini yang terpenting. Tadi saya sudah mengatakan ada asma intermiten, ada asma persisten ringan, ada asma persisten sedang, ada persisten berat. Tempatnya di mana? Kalau asma intermiten kita mulai dari step 1. Dulu GINA yang dulu-dulu itu dari 2019 ke bawah, step 1 itu as needed dari SABA. Sekarang as needed low dose ICS formoterol. Apa sih bedanya as needed? Nah, pada saat sesak kita hirup. Nah, kalau misalkan dok saya sering habis Zumba kok sesak. Nah, sebelum Zumba ngisep dulu. Itu namanya as needed. Nah, kalau asma persisten ringan dia berarti harus membutuhkan daily dose harian ICS. Cuman obatnya mulai susah didapat yang ICS tunggal. Itu namanya yang budesonide doang. Udah susah didapat. Nah, sekarang bisa step 2 kita menggunakan as needed. Yang tadi bedanya apa yang di step 1 sama step 2. Kalau yang step 1 kalau sesek doang. Nah, kalau misalkan step 2, nah, dok, saya mau bersihin debu, pasti sesek nih, nyesep lagi. Saya mau aktivitas berat, nyesep dulu. Nah, itu di step 2. Kalau di step 3, itu udah rutin. Daily, berarti low dose ICS LABA dipakai setiap hari. Tapi kalau dia sesek, jangan pakai lagi salbutamol MDI. Pakailah kanisternya ICS formoterolnya. Berapa batasannya? 8. 8 isepan, dia tidak perbaikan, segera ke IGD. Ya. Nah, step 4 medium dose. Yang step 5 high dose. Bahkan mungkin terapi add-on-nya di sini ada leukotriene antagonis ya. Di step 4 ada tiotropium, ini bisa pakai long acting antimuskarini. Udah step 5 itu bagian saya. Jenjang. Tadi kan kita ngobrolin dosis. Kok ada low dose, ada medium dose, ada high dose-nya, apa perbedaannya? Kalau ICS formoterol yang ada yang ICS-nya itu budesonide, ada yang fluticasone. Kita ngobrolin yang budesonide dulu aja, yang karena ini ICS formoterol dipakai buat pelega dan pengontrol, kita lihat budesonide-nya. Jadi kalau dosisnya rendah, itu kan 200 sampai 400. Yang dosis sedang 400 sampai 800, dosis tinggi itu lebih dari 800. Jadi sedangkan sediaannya berapa? Sediaannya 160. Jadi kalau 2 kali berarti udah 320. Kalau kita mau naikin medium dose berarti 2 kali 2 puff ya kan, karena 2 puff-nya itu udah 320, jadi ditambah 320 dan 680 gitu. Itu cara penggunaannya. Nah, untuk anak-anak sama, ini juga dia lebih ke ICS ya. Kalau anak-anak mulai di step 3 dia mulai low dose ICS LABA. Ini step 3 bedanya. Dari GINA ini ada review, assess, dan adjust.
Jadi lagi-lagi bagaimana kita mengontrol asma. Asma itu harapnya terkontrol, jangan sampai kita tidak ada evaluasi setelah memberikan obat. Dok, kok serangannya udah pakai ICS laba, kok masih tetap serangannya kok banyak. Kita nilai kok masih partial kontrol, ya masih bisa lah. Tapi kalau uncontrol, kita harus assess bener nggak nih cara pakai obatnya, satu itu. Yang kedua, betulkah si pasien itu obatnya digunakan? Jangan-jangan harusnya dipakai tiap hari, malah dipakai intermiten. Itu di assess. Lalu di adjust. Kita harus kasih tahu pasiennya cara menggunakan obat, edukasi ulang, targetnya, gitu. Review lagi dalam 1 bulan responnya. Kita menggunakan penilaian. Mengapa asma itu harus menggunakan kombinasi ICS dengan laba? Ini ICS dan laba itu efeknya sinergisme, jadi simbiosis mutualisme. Kita pasien dengan ICS itu akan meningkatkan reseptor beta 2 agonis terhadap laba, meningkatkan sensitivitasnya. Dengan laba terikat pada reseptornya, dia akan memperbanyak reseptor untuk kortikosteroid, sehingga efeknya saling sinergisme. Lalu rekomendasi Gina, ini penggunaan untuk exacerbasi, itu menggunakan budesonide formoterol sebagai pelega dan pengontrol lebih efektif dibandingkan penggunaan ICS yang dosis rendah. Low dose juga sebagai pelega, ini yang sudah direkomendasikan oleh Gina, low dose ICS. Kenapa formoterol? Nggak bisa yang lain. Jadi formoterol ini bekerja secepat salbutamol. Kita lihat 3 menit penggunaan yang salbutamol sama formoterol dia sama dalam menurunkan meningkatkan perubahan FEV1-nya dalam waktu 3 menit setelah penggunaan obat. Jadi dia punya efek sebagai pelega. Dengan studi Kompas penggunaan budesonide formoterol sebagai pelega dalam menurunkan sebagai pengontrol dalam menurunkan eksaserbasi, ini ternyata lebih efektif menurunkan kurang dari 25% eksaserbasi dibandingkan dengan salmeterol fluticasone dengan nilai P 0,01. Lalu bagaimana kalau misalkan tadi ada review pasiennya tidak terkontrol juga? Berarti kita harus meningkatkan pengobatan asma. Jadi peningkatan ini berkelanjutan, jadi kita nilai minimal 2-3 bulan. Jangan buru-buru 1 bulan udah kita rubah. Tidak memberikan respon adekuat pada pengobatan awal. Jadi udah 2 bulan kok serangannya masih tidak terkontrol, pasiennya asmanya tidak terkontrol. Jadi kita harus tingkatkan, mau kita lanjut ke step 3 dari step 2, atau udah di step 3 mau naik ke step 4, atau kita mau di terapi add-on ditambahkan yang lain. Lalu ada jangka pendek. Jadi misalkan ini musim hujan. Musim hujan rata-rata pasien saya juga tidak terkontrol. Yang awalnya tidak terkontrol. Nah, biasanya saya naikin dosis inhale kortikosteroidnya selama 1-2 minggu. Naikin dulu dosisnya. Habis itu kita turunkan lagi. Karena memang ada alergen dan pajanan yang dapat mencetuskan eksaserbasi. Ada yang peningkatan itu sifatnya day to day. Jadi orangnya lagi batuk pilek, datang dengan ISPA, biasanya asma serangannya jadi gitu. Nah, itu berarti dosis ICS-nya kita naikin bertahap di hari ke hari aja. Lalu penurunan dosis. Asma apakah bisa lepas obat? Bisa. Bisa lepas obat kalau sudah terkontrol. Dalam waktu berapa lama? Biasanya kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk pasien itu terkontrol. Yang apa yang kita lepas? Jadi pasien itu jangan buru-buru dilepas inhale kortikosteroidnya. Jadi yang kita mainkan adalah inhale kortikosteroidnya. Jadi bahkan sampai 1 tahun itu dosisnya mungkin pakai 50 mikrogram aja gitu. Jadi untuk terkontrol. Setelah itu pasien itu terkontrol. Saya punya pasien 2 yang sudah terkontrol bebas. Kontrol 1 tahun sekali hanya untuk menilai review kontrolnya. Penurunan pengobatan asma terkontrol. Ya, jadi dari step 5 ya turun dulu ke step 4. Step 3 kita turunkan dosisnya.
Asma eksaserbasi. Kita lagi bicara tentang asma eksaserbasi adalah episode peningkatan progresif dari sesak napas, batuk, mengi, atau dada terasa berat. Pada asma eksaserbasi ini terjadi bronkokonstriksi, vasodilatasi, dan eksudasi plasma dari hipersekresi mukus. Nah, terjadi karena inflamasi. Nah, ini 3 komponennya. Apa yang terjadi pada asma eksaserbasi ini? Mengapa vasodilatasi penting untuk diperhatikan? Karena dia akan mengakibatkan penebalan dari saluran mukosa, saluran napas. Makin sempit, ini yang mengakibatkan adanya vasodilatasi. Penanganan asma eksaserbasi segera mungkin, ini penting untuk menekan risiko hospitalisasi. Mortalitasnya banyak kalau misalkan kita sering pasiennya mengalami eksaserbasi. Apalagi sekarang dengan risiko infeksi COVID ya, COVID-19, pasien datang buat asma, gitu, tahu-tahu di sana terpajan oleh COVID juga makin ngeri juga. Gitu. Asma eksaserbasi yang tadi terbagi ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Bagaimana terapinya? Untuk derajat ringan sedang, kita berikan oksigenasi terlebih dahulu. Antagonis beta 2 kerja singkat, kita berikan ya salbutamol kita berikan, lalu kita bisa timbang short acting anti muscarinic agent yaitu iprapropium bromide, dan kita harus berikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi ataupun kortikosteroid oral. Saat ini kan memang dari perhimpunan pun sudah menurunkan penggunaan dari nebu. Nah, kita berikan kortikosteroid oral ataupun kortikosteroid IV untuk ringan sedang. Lalu untuk derajat berat, pemberian oksigen. Yang kedua, kita gabungkan pemberian short acting beta 2 agonis dan penggunaan short acting antimuskarinik. Lalu kita berikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid intravena maupun oral. Nah, yang dulu pada main aminofilin ya kan, aminofilin, metilsantin gitu ya, golongan santin. Kita di GINA terbaru ini pertimbangannya adalah penggunaan magnesium. Magnesium mungkin di puskesmas dengan pelayanan obstetrik ginekologi mungkin ada pertimbangan magnesium. Cuman hati-hati adalah penggunaan magnesium itu depresi napas. Nah, kenapa magnesium itu sangat penting? Satu, aminofilin efek sampingnya banyak, bisa terjadi aritmia. Magnesium itu dia kerjanya adalah kompetitor dengan kalsium. Pada saat asma itu mengalami bronkospasme, kalsium itu banyak masuk ke dalam intrasel. Kita kasih magnesium, dia dengan harapan si kalsiumnya itu keluar. Hanya kalau kita memberikan magnesium harus dipantau ketat karena bisa risiko depresi napas. Lalu kita sediakan antidotumnya CA-gluconase. Nah, ini kortikosteroid kenapa penting? Jadi kortikosteroid itu pada saat asmanya stabil dia sebagai pengontrol. Tapi pada saat asmanya itu eksaserbasi, kortikosteroid itu berperan sebagai pelega sebetulnya. Kenapa sebagai pelega? Karena dia sebagai antiinflamasi yang sifatnya non genomik, si inhale corticosteroid itu dia sebagai vasokonstriktor, sebagai non genomiknya. Karena tadi asma eksaserbasi itu terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah yang mengakibatkan saluran napas itu menyempit. Nah, inhale corticosteroid dia non genomik, dia sebagai vasokonstriktor, jadi akan membantu melegakan saluran napas. Jadi dia pada saat serangan kortikosteroid itu sebagai pelega. Ini mekanismenya. Cuman masalahnya kalau kita menggunakan nebu itu kerjanya cepat karena dia sifatnya non genomik, tapi kalau dia sistemik dia perlu waktu, onsetnya bisa lebih dari 4 jam. Sebagai antiinflamasinya, dia sebagai vasokonstriktornya untuk peleganya. Nah, bagaimana ICS dosis tinggi ini dapat memberikan efek yang bermanfaat pada eksaserbasi. Ini pada 1-2 jam gejala asmanya akan menurun dengan signifikan dibandingkan placebo. Dibandingkan placebo pada 2-3 jam lebih dari 4,7 kali pasiennya lebih banyak yang pulang, menurunkan risiko hospitalisasi kurang dari sampai 70% dibanding placebo. Nah, serangan asma ini dengan strateginya 1, 2, 4.
1-2 mg budesonide setiap nebulisasi dengan maksimal 4 mg per hari. Nah, ini pemberian budesonide selama 5 hari setelah exacerbasi, efektivitasnya sama dengan kortikosteroid sistemik. Jadi boleh pakai Respul, inhalasi nebu kalau ada, kalau enggak kortikosteroid sistemik boleh dipakai karena efektivitasnya hampir sama terhadap perubahan arus puncak expirasi. Lalu efek samping, ya memang kalau kortikosteroid sistemik dia memiliki banyak efek samping dibandingkan yang dengan inhalasi karena dia ada kerja sistemik, kalau inhalasi dia kerjanya lokal. Penanganan asma mandiri ini dari perhimpunan dengan pelangi asma dengan HKM. Kondisinya baik, asmanya terkontrol, tidak ada gejala minimal ini. Terus kontrol yang K, hati-hati asmanya tidak terkontrol, dapat terjadi serangan akut, exacerbasi. Lalu yang M, merah, ini berbahaya, gejala asmanya terus-terusan, aktivitas sehari-hari terbatas, APE-nya kurang dari 60%. Nah, ini juga kita harus ingat. Jadi asma itu ada hijau, kuning, dan merah. Nah, penanganan asma mandiri. Evaluasi penting juga untuk asma. Kontrol gejala asma saat ini. Kalau dia exacerbasi, lalu kita turunkan risiko exacerbasinya dengan mengontrol asma. Ya. Menurunkan risiko exacerbasi. Ini asma kuesionernya bisa dia terbaik ya, nilainya terbaik, tingkat kontrol asmanya. Jika pasien, nah faktor risiko terjadi exacerbasi ini, ya, jika pasien-pasien asma ya, memiliki skor-skor yang rendah seperti ini, masalah psikologi, pajanan rokok, paparan alerginya banyak, obesitas, putum dan eosinofilnya darahnya meningkat, ini kehamilan, ini kalau ada satu dari sini dia risiko meningkatkan risiko exacerbasi. Mungkin ini yang bisa dilakukan di puskesmas juga, mengukur tingkat kontrol asma. Tingkat kontrol asma itu hanya dengan anamnesis sebetulnya. Nilai tingkat kontrol asma ini yang dari GINA lebih simpel. Ada asma kontrol test, ada yang itu lebih banyak. Ada juga yang dari GINA. Kalau ada 4 gejala ini, gejala asma di siang hari lebih dari 2 kali 1 minggu, apakah pernah terbangun malam hari karena asma, apakah penggunaan pelega sabak dibutuhkan untuk gejalanya lebih dari 2 kali 1 minggu, apakah ada keterbatasan fisik akibat asma. Kalau tidak ada semua, kontrol baik. Kalau ada 1-2 yang gejalanya, berarti terkontrol sebagian. Kalau dia semuanya lebih dari 3-4, berarti tidak terkontrol. Berarti evaluasi lagi. Itu untuk kontrol asma. Ya, ini simpel sebetulnya, bisa dipakai, nggak membutuhkan waktu lama. Saya juga sering pakai ini jadinya, karena cuma 5 menit nanya udah bisa semua. Ya, asma, segera evaluasi kalau dia asmanya tidak terkontrol. Inflamasi pada asma. Gejala itu sebetulnya inflamasi yang sifatnya udah terlihat, padahal dia gabungan dari 3 hal tersebut, obstruksi saluran napas, hiperresponsif dari sel-sel bronkus, inflamasi dari saluran napas. Mungkin itu tentang asma. Mungkin ada sesi pertanyaan dulu ya tentang asma.